Kenapa kita membuat batik? Batik ini adalah warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO sejak tahun 1999, dan dikatakan pada tanggal 2 Mei sebagai 2 Oktober itu sebagai hari batik nasional. Batik itu bukan dilihat dari motif, tapi dari bagaimana itu proses sebuah membatik yang diawali dengan ada kain putih yang polos, kemudian digambar motif, kemudian terus nanti dipakai lilin malam, kemudian nanti diwarna, kemudian nanti dikunci, kemudian diwarna lagi, terus nanti di terakhir adalah diloroti, pisahkan lilin dengan kain. Prosesnya cukup lama. Nah, maka dari itu ini adalah sebuah warisan dan pengetahuan tradisi. Kenapa kita harus kembangkan batik? Karena di sana batik itu pertama adalah memiliki nilai-nilai filosofi, memiliki nilai-nilai pesan-pesan moral, karena batik itu adalah doa, dan selain itu juga dalam rangka pemberdayaan terhadap wanita-wanita. Terapinya, karena di sana ada unsur terapi antara tadi yang saya ceritakan. Yang pertama itu adalah mencanting. Ya, mencanting itu sebuah canting yang isinya itu adalah lilin yang sudah dipanaskan, kemudian digoreskan di tempat yang sudah ada motif. Nah, ini membutuhkan sebuah konsentrasi antara pikiran dengan hati. Bagaimana si malam yang sudah panas itu tidak tumpah, terus bagaimana si malam itu atau lilin yang sudah cair itu bisa menjadi sebuah motif yang kita kembangkan di batik Sungai Lemo. Itu ada 17 motif. Pertama yang kita dominan adalah motif Gunung Bungkuk yang ada di beberapa itu di belakang. Ada motif Gunung Bungkuk itu gunung itu kan maknanya keagungan. Kemudian ada di sana ada namanya segitiga, ya, bahwa kehidupan kita itu ada awal, ada tengah, ada akhir. Jadi ini makna sebuah proses kehidupan, bahwa hidup itu tidak semata-mata langsung hidup, tapi dari awal bagaimana kehidupan yang masa lalu itu adalah sebuah kenangan yang hari ini adalah kenyataan. Nah, kemudian hari besok yang akan datang itu adalah tantangan. Maka dari itu ketika kita pengen hidupnya baik-baik aja, kemudian bagaimana ke depannya seperti apa, ya kita pikirkan hari ini aja yang terbaik. Karena ada pepatah, orang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari ini. Kemudian lagi ada besurek, ya. Besurek itu satu motif yang wajib, ya, karena motif besurek adalah motif provinsi, jadi harus ada motif besurek. Senaran itu. Kemudian ada motif
batu andesit ya, bahwa setiap batu itu sebenarnya memiliki sebuah filosofi yang sangat luar biasa. Orang hebat bertapa atau bahkan emas itu terbuat sebuah sebuah cincin itu matanya juga dari batu, walaupun pengikatnya adalah emas. Artinya batu itu juga memiliki makna yang luar biasa kalau kita olah, dan ini kaitannya dengan batu andesit. Biasanya batu andesit adalah digunakan untuk fondasi bagaimana kehidupan kita itu pertama harus fondasinya itu harus lebih. Bunga rafflesia kita tahu ya, bahwa bunga rafflesia juga ada di Bengkulu Tengah, yang tumbuhnya ada di Liku 9 itu adalah sebuah pertanda bahwa keanekaragaman hayati masih terlindungi di sana. Artinya lingkungan itu masih terjamin. Kemudian ada juga burung kuau, kemudian ada bunga durian, buah durian, jeruk kalamansi dan sebagainya. Pokoknya jumlahnya sampai 17. Dan ini motif-motif ini kita garap ya, kita masukkan di dalam di dalam motif-motif batik Sungai Lemo. Dan ini juga merupakan satu perbedaan ya mungkin dengan daerah-daerah lain, karena batik itu adalah mewakili sebuah identitas. Kemudian bagaimana motif-motif itu bisa berkembang juga ada kita warnai ya. Selama ini kita baru mewarnai dengan pewarna import ya, pewarna dari luar negeri. Nah, makanya namanya ada indigo soul, kemudian ada namanya red soul, macam-macam ya. Kemudian kita akan mengembangkan dalam rangka ekosistemnya adalah kita menggunakan pewarna alam ya ke depan, karena kemarin kita baru saja belajar tentang pewarna alam. Nah, untuk pengembangan batiknya itu kita yang pertama adalah warisan, karena itu adalah warisan budaya ya, yang memiliki pesan-pesan spiritual dan sebagainya. Itu nanti kita akan menggunakan istilah batiknya itu adalah batik aliran keraton ya, aliran kerajaan. Kemudian juga kita kembangkan ada batik kontemporer ya. Batik kontemporer ini contohnya ini adalah bagaimana ini mewakili misalnya generasi muda, anak muda yang ingin berekspresi, menyampaikan sesuatu, gagasannya, ide dan sebagainya. Silakan bisa dituangkan melalui sebuah coretan-coretan, tapi coretan-coretan itu di atas di atas kain, terus kain itu menggunakan malam atau lilin, nanti berbentuk sebuah motif-motif. Karena ini adalah warisan budaya ya, yang sudah disahkan oleh UNESCO, bahwa yang namanya warisan budaya terkait kemudian di kebudayaan itu adalah masuk dalam pengetahuan tradisional. Yang namanya pengetahuan tradisional itu adalah pengetahuan yang turun temurun. Nah, walaupun sebenarnya kita ini ya, generasi kita yang sekarang sedang menjalani ini juga meneruskan warisan pengetahuan nenek moyang. Kemudian terus nanti ke depan sudah ada beberapa ya yang sudah datang ke sini, itu anak-anak sekolah ya. Dan nanti juga akan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kebudayaan, bagaimana nanti ini menjadi sebuah masukan, menjadi sebuah muatan lokal kan, ini warisan budaya ini dalam rangka agar pengetahuan tradisional itu terus menerus sampai generasi nanti, generasi itu baru yang namanya pengetahuan tradisional. Harapan Bapak pribadi untuk kedepannya harapan ke depan dengan adanya kegiatan ini ya, pertama ini menjadi sebuah ikon di daerah. Kemudian yang kedua ini nanti kita akan menjadi sebuah tempat wisata ya, wisata edukasi. Tadi dari Kementerian Hukum dan HAM juga datang dalam rangka
untuk KHC, kawasan karya cipta, yang ada kaitannya untuk bagaimana tempat ini menjadi sebuah wisata edukasi khususnya untuk anak-anak dalam rangka pengembangan batik. Kenapa dikembangkan? Karena ini adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Begitu.